Nah, si D sama si S ini masih perawan. Perawan yang satu, si D ini agak tinggi tapi kurus. Nah, sedangkan yang si S ini bodinya montok lah. Ya udah apa? Ya udah mau katanya jadi pacar Mas, bilangnya kan Mas dia. Yang bener nih. Terus sebagai buktinya tanda jadiannya apa nih? Belum bang, belum. Oke. Maksudnya saya minta tanda jadian atau begini atau ya? Waduh, langsung pikirannya udah ke situ. Abang pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker, yang pastinya satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang memiliki sebuah pengalaman unik, skandal. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sama penonton pastinya ya. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Udi. Bang Udi. Iya. Udi rebus, Udi Cilembu. Udi kebakar. Oh, itu mah Ubi. Iya, itu mah Ubi. Udi ya. UDI aja, bukan Ya. Udi. Oh, bukan. Oh, Udi ya. Udi ya. Oke, Bang Udi, ini Bang Udi ini mau menceritakan skandal. Iya. Ya, skandalnya itu seperti apa sih, Bang? Boleh mungkin langsung cerita aja kali ya, biar nggak penasaran lagi. Saya ceritainnya dari Jogja boleh. Enggak, maksudnya dari awal mula saya kerja di situ. Iya, boleh. Oh, oke. Oke. Jadi awal mulanya Bang, saya kan dulu di tahun 2020 itu kerja di sebuah kontraktor. Kayak pembangunan gitu sebagai logistik. Oke. Kayak bawa-bawa barang gitu ya. Nah, di suatu itu saya ketemu lah tuh pas saya nganterin barang ke rumah tersebut, ada bosnya yang punya rumah itu. Nah, setelah kan di situ udah lama, sekian lama saya sering ketemu, dia juga sering check up kayak ke rumahnya, ngeliat-liat gitu ya. Nah, di situ saya kan sering ketemu sama bosnya. Ketemu, sering tahu lah dia intinya. Nah, setelah 2021 akhir itu, antara Februari kan nggak salah ya. Februari, September gitu. September, dia itu isi rumah Bang. Isi rumah. Nah, di situ dia belum punya driver. Oke. Belum punya driver di situ. Ngobrol-ngobrol kan di situ ada bagian kontraktornya, ada pengawasnya. Pengawasnya bilang ke saya, si Bapak Ono lagi butuhin driver. Terus gajinya juga lumayan kan, lebih gede dari ini. Yang benar kata saya. Coba deh tanyain. Saya awalnya sih mau tanya gajinya dulu, soalnya nggak mungkin pindah kalau gajinya sama kan Bang. Nah, dari situ nanya-nanya tuh si teman saya itu yang bagian pengawas. Ternyata dia udah seminggu ngisi tuh rumah. Bener lah, saya masuk di situ Bang, ngelamar, ketemu sama bosnya itu. Kebetulan dia baru punya anak satu kan ya. Nah, di situ interview lah hari Jumat itu. Hari Jumat interview, Senin saya disuruh masuk. Oke. Nah, disuruh masuk. Pas awal mula ke situ ternyata di situ kan otomatis di situ lagi bersih-bersih Bang. Kayak ya saya ngebantuin aja sih ngebersihin. Nah, dari situ ternyata di situ nggak lama tuh keluarlah ART-nya itu. Oke. 2 orang. Yang satunya namanya D, yang satu namanya S. ART-nya itu 2. Nah, satu lagi itu mah kayak babysitter gitu. Nah, si D sama si S ini masih perawan. Perawan yang satu, si D ini agak tinggi tapi kurus. Nah, sedangkan yang si S ini bodinya montok lah. Nah, si D sama si S ini ternyata dari Jawa Bang. Oke. Dari Jawa, cuman beda kabupaten lah. Nah, si D ini nih, kan dia mah tinggi kurus, saya kurang suka lah. Penampilannya juga kurang menarik gitu. Sedangkan si S ini
ya montok, cantik juga gitu. Nah dari situ, di situ tuh saya minta nomornya, soalnya buat kayak keperluan mau ke pasar, mau antar-antar kemana, beli apa kan suka sama dia tuh. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1 bulan, saya sering tuh nganterin bos lah, soalnya rumahnya kan udah clear gitu, udah pembersihan semua. Udah di situ ngobrol-ngobrol, suka chattingan juga. Saya nanya, saya ngebetnya ke si S ini bang nih, si S. Nah si S ini kayak umurnya ya masih 22 lah menurut saya. Nah sedangkan si D ini kayak perawan tua sih, perawan tua. Oke. Nah di situ saya sering tuh chattingan sama dia, nanya lagi ngapain. Terus dia juga kayak ngerespon gestur tubuh saya. Oh ya lupa nih bang, saya kan di situ udah punya istri ya bang ya. Nah di situ udah punya istri. Nah sering chattingan tapi pakai HP satu lagi, soalnya saya ada 2. Nah di situ udah berjalannya waktu 1 bulan 2 bulan. Nah 3 bulan ini bang, dari 2 bulan ke 3 bulan ini mulai ada rasa lah saya. Bukan ada rasa sih, lebih ke nafsu mungkin ya. Sama Nafsu S ini ya sama si S ini. Nah di situ waktu pas biasanya saya ke pasar ini sama si D ini bang. Soalnya dia kerjanya yang paling lama, sedangkan si S ini kan agak-agak ya baru gitu ya, mungkin tahu lah. Di suatu hari itu si D ini nggak bisa nih ke pasar, suruhlah si S. Nah sedangkan saya sering chattingan walaupun ketemunya pagi sama malam, soalnya saya kerja pagi sampai malam doang. Dari situnya itu ke kantor nganter bosnya, jarang juga paling. Jadi ketemunya itu pagi ke pasar, paling malam udah nganterin mobil, cuman basa-basi gitu doang lah. Nah di situ suatu itu tuh ke pasar tuh sama dia tuh si D ini nggak tahu lagi ngapain, ada kesibukan mungkin ya. Nah di jalan ke 3 bulan itu tuh waktu pas ke pasar, ya udah saya tembaknya begini, bukan ditembak secara perasaan bang ya. Kayaknya lu suka ya sama gua, saya gituin bang. Oke. Dia malu-malu, diem aja dia, kayak kan dia duduk di pinggir ya di mobil di depan itu. Ah enggak katanya, suka apanya, bilang aja lu suka. Nah dari saya di situ kan ternyata si D ini suka dari 3 bulan ke bawahnya itu dia kayak mancing, mungkin suka kali ya, saya juga nggak tahu. Kayak suka nanya kalau misalkan lagi di mana gini nih. Cuman saya jarang balas kalau sama si D. Nah sedangkan sama si S ini malah saya yang duluan ngechat sama dia. Nah di suatu ke pasar itu ya udah, sebenarnya gua suka, gua tembak gitu aja bang saya. Dia diem aja, gini aja bingung ya, kayak jelema kebingungan aja sambil pegang HP kan. Gimana gua suka nih sama lu S. Diem aja dia sambil kenapa celana kecil lu gitu, ada apa yang hilang dia? Enggak dia, kayak malu-malu gitu. Udahlah ke pasar, saya tanya lagi pas baliknya itu bang, gua benernya suka sama lu kenapa nggak bilang sama gua gitu. Ntar aja lah katanya jawabnya. Ya udahlah, oke. Dari situ pulang, berjalan biasa bang, kerja biasa, chattingan paling gak lama sih, cuman lagi ngapain gitu-gitu aja. Nah seminggu kemudian saya tanya lagi bang, gimana yang minggu kemarin waktu pas hari Jumat itu, saya kan bilang sama kamu di WA itu ya. Ya udah, nanti aja deh jawabannya malam katanya gitu. Pas malam saya ketemuin, saya bisik-bisik, dia kan di garasi sama pintu itu kan beda jalur bang ya. Nah di dapur kotornya itu kan di bawah, jadi belakangnya ada tangga, kamar dia sama kamar mandi. Nah di situ ada meja makannya dia lah, tempat ART itu ya. Nah di situ si D ini nggak ada nih, mungkin nggak tahu lagi di atas Pak. Saya nanya langsung, gimana yang minggu kemarin? Dia sambil bingung juga mungkin, bingung. Ya udah deh, ya udah apa? Ya udah mau katanya jadi pacar Mas, bilangnya kan Mas dia. Yang bener nih. Terus sebagai buktinya tanda jadiannya apa nih?
Belum bang, belum, belum. Oke. Maksudnya saya minta tanda jadian atau begini atau ya. Waduh, langsung pikirannya udah ke situ. Abang jangan ngeres dulu, belum. Pas gitu, loh maunya apa emang? Ya apa kek, tanda apa biar ada dimulainya itu dari sini loh. Nanti kita kalau misalnya nggak ada jodoh atau ada jodoh, ya mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan buat kita nanti itu. Nah dia belum tahu nih bang bahwa saya itu udah punya istri, belum tahu. Belum tahu. Soalnya waktu pas interview saya bilangnya sama si bapak udah punya istri, emang bener udah. Tapi sama si ART ini belum tahu lah. Saya juga kan nomor kerja sama nomor rumah dipisahin karena punya 2 HP itu. Oke lah di situ bang. Saya berjalan lah kayak pacaran aja bang. Gimana nanya kabar, udah makan belum, gimana ya kayak pacaran ya cinta monyet-monyetan gitu lah. Balik lagi ke zaman masih bujangan gitu. Setelah 1 bulan 2 bulan, nah si D ini bang sering nih nge-WA saya. Setiap ya nggak setiap hari sih, cuman kadang ada lagi di mana mas gitu ya. Kayak gestur tubuhnya itu suka sama saya. Cuman saya nggak respon lah karena ya beda selera gitu ya. Jahat juga ya. Bukan jahat sih kalau ya emang beda selera. Beda selera. Ya, iya. Soalnya kan saya tinggi badan mas tinggi kurus masa mau suka yang kurus juga kan nggak mungkin. Kan yang tinggi kurus kan punyanya gede gitu ya. Nah itu. Iya lagi. Oke. Nah, 1 bulan 2 bulan tuh dia sering ngechat saya si D ini ya cuman balas biasa aja sih, nggak berkepanjangan. Saya si D ini nih saya belum tahu bang bahwa saya udah pacaran sama si S. Jadi silent aja ya biasa kak. Namanya baru 1 bulan 2 bulan kan nggak enak juga. Menjelang 3 bulannya ini nih awal mula di situ bang. Oke. Nah si D ini kan suka ngebersihinnya lantai 3. Nah si S ini lantai 2. Jadi kalau misalkan lantai 1 kan cuma area garasi, ruang tamu kan sebentar. Nah si S ini mungkin udah kelar duluan. Nah dia mungkin udah turun lah ke bawah. Ke bawah di meja makan itu dia sambil pegang teh itu. Saya pegang bang pundaknya gini. Dari belakang nih saya mau nyeduh kopi nih bawa. Maaf bang muncratnya. Sambil pegang pundaknya itu ternyata dia geli bang. Nah kan ya emang kayak kalau cewek ya banyak bulunya itu suka merangsang bang ya. Setahu saya. Saya baca-baca juga ya. Nah kata saya. Aduh. Nah saya suka kata saya ini orang kayaknya nafsuan nih. Nafsuan. Mancing kata saya gitu. Mancing di pikiran saya. Udah tuh saya ke depannya dia seduh kopi lah saya. Nyeduh kopi di situ balik lagi nih saya taruh nih kopinya di meja di depan dia nih. Peganglah pundaknya begini sambil ngerangkul. Nggak ada respon bang. Maksudnya nggak ada perlawanan dia ngalingin tangan saya tuh gimana. Cuman dia begini aja nih. Kayak kepegelan mungkin ya. Kayak kata saya nggak lama tuh dia sambil ngawasin tangan saya. Jangan apaan, cuman pegang doang kata saya gitu. Saya kan nggak apa-apain. Nggak enak aja dilihat, takut ketahuan si D ini, si Mbak D ini. Oh ya udah. Nah dari situ kata saya mikir nih bang sambil bawa mobil. Kata saya nih orang nih kayaknya nafsuannya gede nih. Mikir sambil bawa mobil seperti apa saya coba nanti ya. Nah setelah kedua harinya itu tuh si S ini tetep bang kalau misalkan dia 7:30 itu udah selesai bersihin lantai atas. Nah si D ini ya mungkin agak lama dia, soalnya di situ kan ada bayi, mungkin agak lama juga ya. Di situ udah saya pegang lagi tuh biasa saya tarik bangku bang nih. Kayak begini aja, dia di sini, saya di sini nih. Nah, ya udah dirangkul aja gitu ya gini. Aduh, kapan ya kita bisa jalan berduaan? Saya begitu. Nyari libur dong supaya alasannya begitu. Supaya kita bisa jalan berduaan. Susah lah kalau di sini, soalnya saya kan orang jauh katanya.
terus mau nginep di mana. Kalau misalkan saya libur, ya gampang lah itu mah urusan saya gitu kan. Enggak lah nanti aja katanya. Ya udah, oke bersitu. Nah di situ sambil ngerangkul tangan kiri saya nih bang nih, megang pahanya dia nih. Oke. Sambil begini, sambil tepuk-tepuk aja gini. Nggak ada respon juga. Dia kan pakai rok gitu bang di situ. Saya agak singsetin tahu bang, singsetin. Ya Diangkat, angkat dikit ya, ya. angkat dikit. Ah kata saya pegang gini elus-elus kayak ngelusin kucing aja gitu ya. Ngelusin kucing ya udah. Ya udah, wah nggak ada respon nih. Nggak lama tuh mungkin saya agak atas bang. Mau ngedeketin pertigaannya itu. Iya. Iya pertigaan. Kata saya langsung tuh tangan dia. Wah ngapa-apain sih? Apa-apaan sih kamu mas ya? Jangan. Kata saya kan cuman pegang aja nggak. Kenapa jangan begitu? Ya udahlah di situ. Nah besoknya terus ngobrol biasalah chattingan. Nah itu kan kalau nggak salah hari Kamis ya, hari Seninnya kan saya masuk pagi gitu ya biasa. Ya udah paginya itu ya biasa bang. Saya nyeduh kopi. Ya udah ngedeketin dia lagi. Dia juga biasa. Si D ini emang agak lama dia kalau ngebersihinnya itu. Ya udah dari situ. Pas dipeluk juga. Saya kali itu bukan dipeluk sih. Bukan dirangkul maksudnya. Kayak dia lagi duduk begini di depan. Saya peluk begini bang nih. Oke. Dari apaan sih nih? Nggak mau katanya. Takut ketahuan. Enggak kata saya kan. Si D ini di atas. Lagian bang kalau misalkan ada orang yang turun di tangga servis itu kan tangganya besi bang. Jadi ketahuan. Suara kaki itu dak. Di situ doang. Enggak kan itu ketahuan ada suara tangga kalau ada yang turun. Ya udah di situ. Saya udah dilepas sama dia, saya pegang lagi bang begini, peluk dari belakang aja gitu ya, sambil pegang pipinya kan cabi dia ya, cabi, imut banget sih nih, saya pegang sambil cubit-cubit manis gitulah, ya udah di situ, saya giniin bang nih, contohnya ini muka dia ya, ya udah saya gini nih, awalnya tuh, ya, bibirnya, enggak bukan pipinya dulu awalnya, nah awalnya pipi, diem aja bang, diem, ya udah. Dagu saya nempelin ke pundak dia bang. Nah kan ini ada napas saya yang nah mungkin dia begini wah geli apa enggak sambil pegang udah kan dia berontak gitu bang. Udah saya mungkin pegangin gini tangan saya itu geli katanya jangan begitu katanya. Ketahuan bang dari tangannya itu bulunya kayak merinding gitu mungkin ya. Kata saya mulai kepancing nih orang nih. Ya udah dari situ boleh kan minta apa katanya. Minta kiss doang. Tadi kan udah aja barusan. Ya enggak lah itu kan beda, itu mah kiss pipi bukan kiss bibir kata saya gitu. Ya udah di situ enggak lah, enggak apa-apaan kamu, saya juga nggak mau kayak begituan, kayak jual mahal. Ya udahlah. Udah tuh kayaknya si D ini mau turun tuh udah ketahuan kan dari lantai 2 ke lantai bawah itu. Udahlah saya biasa. Nah dari situ tuh ya udahlah. Nah awal paginya itu besoknya itu si D ini minta antar ke pasar bang. Nah kayak dia mas masih sendiri ya di mobil bang lagi jalan. Enggak kata saya, ada gebetannya. Emang kenapa? Enggak, nanya aja soalnya kan kalau misalkan hari Minggu suka kemana, dia nanyain begitu bang, kayak speak orang suka kan susah bang, ketahuan lah si D ini. Enggak kemana-mana, biasa aja di rumah, palingnya main bola gitu, kayak main sama teman-teman nongkrong ya udah. Nah si Senin kedepannya lagi itu tuh tetep bang, si D ini jarang kan di atas. Nah si D ini nih dia kan suka sering pakai rok ya, mungkin kayak orang kampung juga mungkin ya. Kebawa ke Jakarta mungkin kebiasaan pakai rok. Ya udah. Nah dari situ tuh bang, saya peluk lagi bang dari belakang sambil dagu saya ini ke ininya dia, gini lagi lah, geleng lagi, mungkin dia kegelian atau gimana. Dari situ saya nggak lama lagi bang, langsung muka dia saya pegang, saya giniin bang ke arah ini saya, langsung saya kecup bibir lah di situ. Wah awalnya berontak bang, nggak mau lah. Namanya dia mungkin baru pertama, nggak tahu juga sih, baru pertama. Nggak mau mas,
takut ketahuan gitu. Nanti si bos ini marah kalau ketahuan gitu kan. Enggak lah, kan ketahuannya ini kan si bosnya bangunnya suka agak siang. Ya udah, enggak, di situ tuh dari atas tangan saya ini ke tangannya dia kan lagi tangannya begini, tangan kanan saya gini. Nah, tangan kiri saya ini ke bawah, Bang. Pegang pahanya dia sambil meluk begini kan. Ini nih. Ya udah, saya lus aja sambil dagu saya ini ke pundaknya dia. Ya udah, di situ mungkin kayak gitu lagi, Bang. Bulunya itu naik. Maksudnya bulu tangan ya, bukan bulu yang mana-mana nih. Oke. Nah, dari situ tuh saya mulai naiklah tangan saya ke tangan kirinya, mukanya dia. Langsung lah di situ, saya mau nih sama kamu, nanti aja katanya. Saya di sini takut ketahuan, soalnya masih baru juga kan, belum ada setahun saya juga. Apalagi saya baru beberapa bulan saya di sini. Ya udahlah, nanti itu mah belakangan aja. Ya udah, di situ, Bang. Kejadian lah, awalnya kecup bibir dulu. Maulah dia. Sambil tangan saya ini ke bawah nih, ngelus-ngelus pahanya dia awalnya. Ke perut lah, Bang. Ke perut, naik lah. Umur 22 kan masih agak keras, Bang ya. Mungkin kayak kelapa kali kan. Aduh, saya jadi kayak enak, ada yang di sebelah. Ya. Aduh, ngobrol sambil pikiran kemana-mana nih, Bang. Ingat kejadian itu gitu. Mau ngulanginnya lagi. Nah, di situ tuh saya pegang bagian dadanya dia. Berontaklah dia. Nggak mau saya, Mas, dipegang itunya, nggak mau. Ya awalnya ya udah, cuman kecup bibir, nggak lama ya. Nah, berjelang beberapa, di situ kan saya tuh keluar kota deh, Bang. Agak lama juga, sering chattingan lama dia. Wah, kangen gini. Seminggu lah saya ke Surabaya gitu sama bosnya, dia sendiri sini. Ya udah, setelah pulang tuh. Nah, si D ini, Bang, nih, kalau misalkan si bosnya habis pulang dari dari luar kota, dia mau izin pulang balik. Ke mungkin dia ada acara apa gimana. Nah, si S ini yang handle semua. Kayak gantian gitu aja, Bang. Nah, setelah 2022 itu, Bang ya, mau Februari kan, kalau misalkan orang Chinese itu liburannya tahun baru, Bang ya, tahun baru. Nah itu pas mau akhir Januari lah. Nah, si D ini pulang nih, Bang nih, kesempatan dong, kesempatan banget, Bang, jangan disia-siain itu. 99 karat lah kesempatan. Dia pulang hari Rabu. Saya kan pulangnya sama bos saya tuh hari Senin ya, jadi saya libur Selasa. Rabu. Nah, dia pulang tuh, udah bebas, Bang. Sedangkan si babysitternya ini kan di atas terus, dia kamarnya di atas. Sedangkan yang 2 orang ini kan di bawah. Jadi yang babysitternya kan ngurus bayi gitu. Jadi kalau ke bawah itu ya pagi sama kalau mau makan doang sih, ambil minum paling. Jadi bebas lah kita ngapain juga di bawah. Nah, si bos ini nggak kemana-mana tuh, Bang, tuh hari Rabunya itu, setelah saya nganterin si D ini ke terminal lah. Ya udah, di situ tuh pas saya balik tuh kan udah agak sore juga tuh. Ya udah, di situ dia kan lagi nggak ngapa-ngapain, ngobrol berdua. Pengen nyeduh kopi nih, kata saya. Boleh nggak diseduhin itu? Mau kopi apa? Ya udah, kopi yang ada aja. Ya udah. Nah, dia di depan situ, saya agak jauhan. Ya udah, saya ngegeser ngedeketin ke dia, Bang. Ya udah, di situ. Mau katanya. Mau apa? Mau ngopi kan udah katanya. Enggak, mau itulah. Janganlah, takut ketahuan gitu. Sambil malu-malu saya juga, Bang. Ya udah, di situ saya pegang. Mau sampai kapan ya? Begini terus, jangan cuma kayak begini doang dong. Yang lebih ini yuk katanya. Lebih hot. Lebih hot mungkin ya. Nggak mau katanya. Nggak mau, saya takut kebablasan. Kalau kebablasan nanti ketahuan. Mending kalau ketahuan, kalau sampai bunting gimana katanya. Mau tanggung jawab. Ya itu urusan belakang, kata saya. Ya dah, nikmatin dulu aja, kata saya. Enggak lah, kalau biasa-biasa ayo, katanya. Sambil gitu, Bang, mungkin dia saking kebiasaannya udah
mau 6 bulan juga kan itu kerja situ. Ya udah di situ bang tuh. Pas dari saya 3:30 tuh, ya udah main mungkin dari atas dulu mungkin bang ya. Dari atas kita main bibir gitu. Biasa tangan saya sambil grepe-grepe kemana-mana gitu sambil megang buah kelapanya dia itu tuh. Ya udah di situ ke kamar yuk kata saya. Kan dia kamar meja makan. Nah kamarnya itu di situ bang, pintu kamarnya. Nggak mau takut saya. Kalau ketahuan gimana? Jangan terlalu. Ini meja makan keluarga atau Bukan, meja makan ART dia, aja ART ya? itu. Oke. Jadi kan kalau meja makan dia itu di lantai 2 itu. Jadi ada yang di bawah itu dapur kotor, meja makan dia. Kalau di atas dapur bersih sama meja makan si bosnya itu keluarga. Ya, mejanya juga kecil lah. Ke kamar aja yuk. Nggak mau lah. Ayo, udah saya sambil tarik maksa. Nggak mau. Ya udah. Saya paksa. Ayo, jangan berisik. Gitu. Sambil pegangan pintu dia nggak mau bang awalnya. Terus maunya gimana? Saya marah bang situ. Ayolah kata saya. Saya nggak bakal dimasukin kata saya. Cuman mau biasa doang kayak. Kan ditempel-tempel. Nggak kepikiran sih bang kalau ke situ. Nggak kepikiran. Pikirannya masukin. Rugi bang ya. Kalau ditempel doang. Nanti kalau keluar di luar ya rugi juga. Ya udah. Mau tuh dia. Ya udah, saya telentangin lah bang dia. Telentangin di situ. Itu udah mau jam 4 bang. Soalnya di kamar dia kan ada jamnya, saya ingat. Udah. Dia kan pakai kemeja gitu bang, sampai pakai rok gitu ya. Ya udah, awalnya tuh saya masukin, saya pegang pertigaannya dia tuh. Di situ ada bundaran tuh. Nah, di situ jangan ke sini. Jangan, pokoknya. Oh ya udah, ke atas tuh bang. Dibuka tuh kancingnya dia tuh. Dia pakai kemeja kan. Ada apa sih bang? Kayak kaos kutang gitu. Dalamnya kayak lapis kedua itu. Apa? Tank top. Oh tank top ya. Nah, susah bang kalau bukanya kan. Buka aja dari tengah. Nggak bisa masuk ke wadahnya dia itu. Bukanya dari tengah. Kan tank top dong. Enggak, kan baju luarnya itu kemeja. Oh kemeja. Iya. Oke. Susah dong. Rogoh lah dari bawah bang. Jangan dipegang katanya. Lah ini udah dipegang dari luar. Jangan dari dalam katanya. Gitu kan sambil gitu. Udah lama. Udah. Takut ketahuan. Ya udahlah di situ. Udahlah. Saya juga sambil penasaran. Aduh sayang kebuka gitu. Setelah sekian hari. Pokoknya dia itu dalam si D ini kan pulangnya seminggu bang ya. Semingguan lah. Jadi hari pertama tuh hari Rabunya itu. Jumatnya itu saya main lagi tuh sama dia tuh. Bukan main sih. Lebih ngedeketin. Kayak ngedeketin gitu. Kata saya dia udah di bawah pas pagi. 7:30 itu. Ya udah. Ke kamar yuk. Gak mau takut ya. Awalnya gak mau terus tuh. Gak mau tuh. Gak mau mungkin dia trauma. Entah takut ketahuan atau gimana. Kalau ketahuan kan bisa bahaya katanya. Kalau si bos tahu. Bisa gini. Bisa dipecat. Bisa dikawinin juga. Ya udah. Nah di situ tuh pas Jumatnya, Sabtu Minggu libur, Seninnya tuh bang awal masuk pagi, mungkin dia udah beres semua. Saya udah siapin kata saya, pokoknya Senin ini harus dapat nih, harus buka nih kata saya. bukan buka puasa nih bang nih, ya buka yang lain lah. Kata saya udah diniatin tuh. Gagal bang di situ, si bosnya berangkat pagi. Gagal kalau udah diniatin kata saya gitu tuh. Udah pasti gagal. Kata saya gagal deh. Kalau malam kan susah. Biasanya kalau malam saya naruh mobil kunci ya udah saya langsung pergi gitu kan. Besoknya Selasa tuh. Saya nggak niatin sengaja tuh di pikiran, padahal di hati mah udah diniatin. Takut nggak kejadian lagi kan. Ya udah masuk hari Selasa. Ya udah ke bawah ke kamar yuk kata saya. Enggak, ntar saya mau ngebersihin lantai 2 soalnya belum. Udah itu mau belakangan aja, si bosnya juga belum bangun. Ya udah diajak tuh agak mau bang dia awalnya. Ya udah di situ main dari bawah bang nih. Dari bawah saya pegang-pegang dulu biasa. Saya biasalah kan kayak begitu. Naik tuh bang nih bulunya itu ketahuan lah kelihatan soalnya dia kayak berbulu lebat gitu sih. Di situ tuh saya buka tuh dia pakai kaos di situ. Saya angkat bang kaosnya nih. Dari bawah nih sama tank topnya itu kelihatan di situ ada 2 gunung lah.
nggak tahu Gunung Merbabu apa tuh. Di situ tuh kedua kayak dia tangannya biasa aja kayak ngasih reaksi ke saya, meluk saya dari atas itu bang. Dia kan ditelantangin sama saya buka gitu. Ya udah situ main mau ke bawah nih bang nih, masukin lah dari rok gitu, dari perut lah itu ke bawah mau ke pertigaan. Ya udah di situ tuh kata saya ini tebal banget ini. Soalnya aku kenapa bang kalau bisa saya bilang tebal itu, soalnya istri saya kan nggak terlalu tebal ya. Oh, tipis. Iya tipis. Wah tebal juga ini, rumputnya banyak juga kata saya ini. Sambil tuh udah di atas kan, saya nggak berani buka terlalu terbuka semua bang ya, soalnya takutnya si mbak susternya itu turun, takutnya nanti wah gimana. Nah di situ tuh pakai rok, saya angkat bang roknya tuh diangkat roknya ke perutin. Nah di situ tuh udah ketahuan tuh dia kan pakai legging gitu bang ya, legging. Ya udah saya buka tuh leggingnya, buka ada CD-nya tuh. Katanya jangan dibuka, jangan dimasukin. Kata saya udah nggak apa-apa kan kamu pakai rok, saya juga nggak buka roknya. Sambil pegang biasa. Pas saya buka CD-nya gila bang, Pink. hitam bang. Kan rumput bang. Ya kalau rumput Iya. masa rumputnya mau warna pink bang, dalamnya warna hitam tuh. Buset, tahu bang mangkok yang kayak nungkep gitu, tahu nggak? Ya tahu. Iya kayak mangkok kebalik gitu bang, kayak mukung, tahu kan? Oke. Kayak mukung aja gitu, buset kata saya. Ya udahlah saya deketin. Awalnya saya kan mau jilatin nih bang nih, pas dibuka, kata saya dia. Ya udahlah saya pindah lagi bang ke atas, pindah lagi ke bagian dadanya itu. Wah udah merah kali dia ya. Ya udahlah saya mainin tangan kiri, saya mainin ke bawah, tangan ini sambil jilat-jilat punya, sambil udah gimana sih bang kalau udah di udah saking mungkin dia ya sampai meluk begini, pegangin saya, muka saya dikena dadahin, mungkin dia udah gitu, udah aja begitu ya. Udah tuh bagian dadanya tuh udah tuh bang selesai tuh di situ. Soalnya udah agak lama juga, bukan agak lama, takut ketahuan, takut simbanya turun, saya nggak ngeh gitu, takut. Soalnya baru beberapa bulan kan. Ya udahlah, hari Selasa itu bang, hari Rabunya saya biasa lah, nggak ngapa-ngapain, cuman ini. Nah Kamisnya ini nih, nah si D ini Kamis malamnya itu mau pulang bang, manfaatin dong. Sehari pagi itu. Ya udahlah Kamisnya main lagi, sini yuk. Enggak takut awalnya gitu. Enggak ayo. Awalnya mulainya dari meja makan itu, saya dari belakang biasa pegang, dari masukin gitu bang, sambil pegang begini lah. Ya udah dagu saya ke pundakin dia, terus udah mulai kali dia udah biasa ngelayanin ini saya sambil mungkin dia juga udah naik kali ya, agak lama juga sih. Pindah lah bang ke kamar nih, mungkin dia juga udah tahu mungkin ya, dia itu cuman pakai rok sama CD, nggak pakai legging lagi. Nah dia itu pakai bra sama kaos doang bang. Oke. Dia udah pakai nggak pakai tank top itu. Ya udah di situ main bang, saya kaosnya angkat, udah di situ sambil pegang, udah mungkin dia juga udah naik mungkin. Nah mungkin dia juga dari kejadian kemarin tahu mungkin bang kepunyaan dia itu. Nah ya di situ tuh mungkin dia sebelum itu mungkin dia udah tahu bahwa dia juga mau, mungkin udah dicuci dulu, mungkin udah cebok dulu mungkin ya. Udah cebok. Pas saya buka CD-nya pakai rok juga, nggak bau bang, wangi, kayak wangi sampo gitu sih. Yang bau apel gitu sih. Bapak bau apel.
bawa apel gitu sih bang, mungkin kata saya, wah ini baru nih. Tinggal Enggak bang, ini dulu bang, pakai lidah dulu, bukan dihauk. Kalau dihauk kan kayak makan bolu gitu. Iya. Ya udah, dari atas tuh main sampai gini. Kan saya biasa keluar jam 9, itu kan setengah 8 lah ya, jam 8 lah. Agak lama tuh main ke bawah bang, saya buka tuh pakai rok. Dia kan kasurnya itu kayak apa sih bang, kayak atas di bawah itu kayak kasur anak bocah itu. Oh iya, ya, yang kayak bisa ditarik. Iya, kayak bisa ditarik itu satu, yang bawahnya itu. Di situ saya, yang bawahnya itu saya masukin itu, saya ituin apa, buka, jilatin bang. Saya jilatin. Abang pasti tahu lah kalau cara ngejilatin mana. Sambil ngelihat rumput warna hitam itu. Iya, situ agak lama juga sih, mungkin dia juga sampai keluar bang di situ. Sampai untung pas saya nggak pas keluar. Kalau pas keluar saya lagi bisa kena muka saya semua itu. Pas saya pegang begini, udah saya pegang begini, saya ke atas bagian dadanya dia keluar bang, sampai wah berceceran di situ. Kata dia lemas kenapa dimasukin, nggak apa enggak, kata saya. Enggak, itu kan udah keluar. Kata saya, wah iya ini, sambil becek gitu si bang warna putih ya. Tahu lah abang mungkin ya. Warna putih gitu bang ya, kayak agar gitu mungkin ya. Ya udah, kata saya, udah takut kebablasan. Nah si D ini pulang bang, si D ini udah di situ udah selesai, saya kerja biasa lah, biasa. Sabtu minggunya saya libur, Seninnya itu si nganter ke pasar nih. Nganter ke pasar, si D ini nggak bisa bang sama si S ini, sama pacar saya ini. Pacar biasa, saya juga kalau misalkan datang pagi nggak kosong gitu bang. Sambil apa, bawa makanan gitu, kayak sarapan pagi aja biasa sambil ngedeketin dia. Ya udahlah situ. Ke pasar tuh. Kata saya, kali-kali kita main keluar yuk, kamu ambil libur. Kalau libur saya nggak bisa kalau sehari 2 hari, minimal harus 1 minggu. Soalnya kan saya, si bos ini taunya saya kan orang jauh. Oh iya juga ya, kalau misalkan ngekos biayanya pasti gede juga nih. Sedangkan gaji kan cuman ya UMR lah gitu, UMR. Kata saya ya udah, di situ ke pasar itu nggak ngapa-ngapain bang. Soalnya ngerinya bawa mobil nanti apes di jalan, saya kenapa-napa lagi, bahaya juga. Ya udahlah situ. Nah si D setelah beberapa hari itu, biasalah kita, si D ini ada di bawah tuh pas hari Selasa sama Rebonya tuh. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kata saya, sayang juga. Biasanya tiap pagi sarapan kayak begituan, ini enggak. Nah Kamisnya ini dia lagi di atas, si D ini nih main biasa bang, main biasa kayak gitu. Pas saya buka mungkin udah nggak bau lagi sih di situ. Mungkin dia juga udah tahu, udah buka. Pas biasa, pas dibuka, pas saya mau masukin bang, pas saya mau masukin itu udah beberapa kali bang ya. Ini kejadian apesnya di sini nih saya. Pas lagi main nggak ngeh bang nih. Setelah jam 8 lewat mau setengah 9 nih, agak mau udah dibuka gitu, mau saya punya saya dikeluarin, cuman kayak ditempel doang. Pepek doang. Saya juga ngeri bang kalau misalnya soalnya udah punya istri juga kan, udah punya istri. Nah di situ tuh si D ini bang turun, nggak tahu sih, saya lagi keasikan di kamar. Tahu-tahu pas ngelihat, astagfirullahaladzim. Oh, si D ini nih tahu. Oke. Setelah sekian minggu dia dari pulang itu bang ya, tahu lagi ngapain, langsung dia pergi. Saya langsung angkat celana, rapihin itu, cepet. Nah si S ini kan masih di kamar, saya tarik lah si D ini. Dia kan lagi di pintu gini bang ya, saya tarik ke meja makan. Kata saya, lu jangan bilang-bilang ke bos. Di situ bingung saya bang. Entah takut entah takut dibilangin, entah takut digimanain, takut diberhentiin, takut gimana. Wah, kata saya langsung ditenangin tuh si D itu. Si D itu ditenangin. Kata saya, lu jangan bilang ke siapa-siapa.
Diem aja dia. Lu ngapa-ngapain mbak itu mas, katanya. Ngapain lu anak orang gitu-gituin. Enggak, ini kan berarti lu belum tahu ya bahwa kita itu udah punya pacaran. Itu jelang ke 6 bulan saya pacaran sama si S ini. 6 bulan. Di bulan Juli lah 2022 itu. Ketahuannya situ tuh. Ngapa-ngapain lu? Gua bilangin lu ke bos, katanya. Gini-gini, jangan. Lu mau minta berapa dari gua? Enggak mau gua. Saya mau sogok niatnya bang nih. Mau sogok. Saya tenangin bang dia sambil dirangkul kirinya ini. Udah lu tenang. Jangan bilangin. Pokoknya lu diem aja udah. Lu mau berapa dari gua? Gua kasih tuh 300. Enggak mau. Soalnya pegang cashnya baru 300 bang. 300. Enggak mau. Udah cepat. Nah si S ini masih di dalam berkeluar. Mbak mohon ya jangan dibilangin ke bos, katanya. Kita duduk sini, dia sambil main HP, mungkin dia nggak tahu ngapain main HP. Saya mohon dek, pokoknya si dek ini saya bujukin, lu mau apa dari gua? Pokoknya gua beliin, lu mau apa? Kata gua. Nggak mau gua pokoknya. Nah ya udahlah, lu cepat pakai, kata ke si S ini, pakai bersihin tuh kamar, katanya. Lu kamar gua, lu gituin, katanya. Buat maksiat aja lu. Di situ tuh bang, bingung saya kemana. Antara pas keluar itu, saya kan suka nongkrongnya di garasi depan ada meja situ ya. Takut bang, takut dibilangin sama si bos ini. Sedangkan si bos ininya kan baik banget sama saya. Jadi sama gaji juga nggak perhitungan lah. Kata saya sayang nih kalau misalkan keluar dari sini. Sayangnya bukan karena apa-apa. Sayang bosnya ini baik. Wah ya udahlah di situ. Bingung tuh sehari 2 hari saya cuman biasa. Nah hari Jumatnya itu saya nganter ke pasar bang sama si D ini. Soalnya suka ke pasar sama dia, si D ini. Dia bilang, saya bilang awalnya, Dek, lu bilang nggak sama si bos bahwa kemarin tuh ada kejadian begini-begini? Enggak, tenang aja mas. Dia bilang langsung belak-belakan. Lu tahu nggak sih mas, katanya. Dia bilangnya sama gerak-gerik saya, bilangnya begitu. Bahwa gue itu suka mas sama lu, katanya. Oke. Kata saya, hah? Begini, suka, kata saya. Kan saya udah pacaran sama si S ini. Mas emang udah pacaran berapa lama? Sekitar 6 bulan lah. Saya kan kerja di situ udah 9 bulan. 6 bulan lama juga. Kok baru ketahuan mas? Ya baru ketahuan lah. Kan saya main cantik, saya bilang gitu. Terus si D ini saya tanya, lu suka sama apanya sama gua? Kan gua mah cuman supir pribadi. Lah, saya juga kan cuman ART, katanya gitu. Ya udah di situ. Bingung gua, katanya, kalau misalkan gua kan nanti kalau lu suka sama gua suka sama si S, gimana? Sedangkan kerja satu rumah. Nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu. Udah dia diem tuh bang, kayak nangis gitu sih. Nangis mungkin sedih juga kali ya. Nah si D ini setelah minggu besoknya, saya nggak ngapa-ngapain tuh bang tuh selama 2 minggu sama si S ini, cuman kayak chattingan, ketakutan aja. Takut pokoknya di situ saya. Mau bos naik ke mobil juga takut. Lu ngapa-ngapain tuh ART gua gitu. Pokoknya takut dipecat, takut langsung dinikahin. Nah si D ini bang nih lagi di atas, udah 2 minggu kemudian tuh, antara bulan apa ya, saya juga lupa tuh, setelah bulan ke depannya. Kata saya cuman main biasa bang, main biasa sama si S ini, main kayak di tempat meja biasa. Soalnya itu kan udah reda juga mungkin ya suasana itu. Si D ini udah tuh, saya nggak lama-lama cuman ngobrol, cuman main biasa, dipeluk aja kayak peluk kangen aja gitu. Udah si D ini turun ke pasar nih. Ke pasar. Saya kan lagi di lampu merah bang. Si D ini mungkin dia juga kayak mau gitu bang ya. Kayak ngelakuin gitu. Mau. Saya ke pasar. Kan kalau mobil manual itu suka main gigi bang ya. Nah tangan saya pas pegang persneling itu dipegang sama dia bang. Awalnya gini. Kata saya, ngapain? Enggak katanya bilangnya. Kata saya di hati saya nih, pas itu kan pas mau berangkat. Mau nih orang, kata saya. Mau nih orang nih, kata saya, gara-gara ngelihat 2 minggu ke belakang itu.
Ya udah. Pas nyampe pasar, pas pulangnya saya berhentiin bang. Sengaja saya muter-muter lewat situ nyari yang agak sepi. Kan area-area Serpong itu banyak perumahan yang baru jadi. Nah di situ. Lu sebenarnya suka sama gua? Diem aja dia bang. Diem. Enggak. Ah kemarin bilang apa? Suka. Sambil saya tarik bang nih, peluk begini. Dari pinggir kan dia. Pinggir peluk. Saya senderin ke bahu saya ciumlah keningnya. Walaupun nggak suka tapi kayak nafsu mah ada bang. Walaupun dia tinggi kurus kayak begitu, kayak pohon kelapa lah. Tinggi kurus, ciumlah keningnya. Apa-apaan mas? Nggak mau saya katanya. Apa-apaan nih? Udah kalau misalkan mau, ayo kata saya di sini mumpung lagi di luar. Enggak kan mas kan punya pacar si S. Si S kan juga teman saya. Nggak apa-apa emang kenapa? Gitu. Ya udah di situ. Oh cuman biasa kayak gitu doang sih bang. Nah sama si S jarang lah, saya jarang gara-gara ketahuan itu saya juga kan gak enak takut. Si D-nya ini kayak udah tahu dia ke bawah aja kalau 7:30 itu. Aduh kata saya makin susah aja nih mau gimana. Nah awalnya di situ berjalan biasa lah. Mau 2022 itu mau akhir tahun. Biasa kan si bos itu liburan akhir tahun. Dalam 2 bulan 3 bulan dari Juli itu saya biasa lah. Kayak pacaran biasa. Nah si D ini nih, si bos keluar liburan bang. Liburan mau Natal itu kan dia suka liburan tuh. Si S ini tumben nih di atas. Mungkin dia gantian kali ya ngebersihinnya. Si D ini di bawah. Saya seduh kopi biasa. Awalnya nyamperin saya. Kenapa Dek? Katanya ke si D ini. Kenapa Mbak Dek? Nggak apa-apa. Ngedeketin saya bang. Saya lagi nyeduh kopi gini di dispenser. Pindah dia kayak duduk dekat dispenser itu. Mas katanya. Sambil begitu mas. Mas kenapa? Kata saya mau ngomong apa? Enggak lah katanya. Sambil main HP. Di situ bang tuh. Kata saya taruh kopi di meja. Saya peluk bang dari belakang. Langsung dia bang. Malik meluk saya. Si D ini mungkin udah suka banget ya sama saya. Udah menggebu-gebu banget. Kata saya, kamu suka ya mas? Iya. Yuk katanya main di kamar. Langsung aja ke kamar. Wah di situ saya nggak tunggu lagi bang. Nggak tunggu lagi lah di situ bang. Walaupun saya nggak suka sama mukanya ya. Main di situ bang, malah agresifan dia. Langsung buka celana seleting saya. Langsung main ke bawah. Baru aja saya mau angkat baju dia udah ngeberontak ke saya. Kata saya, jangan. Justru saya yang takut bang. Takut dia kayak apa ya? Kayak kurangnya itu. Mungkin dia udah mau buka, pokoknya dibuka tuh, dipaksa tangan. Jangan kata saya, jangan. Udah saya tentangin lagi dia. Wah meluknya bener. Saya juga mungkin udah kebawa suasana ya bang. Ya nafsu juga sama dia. Ya udah. Pas dibuka itu ya emang barangnya bagus juga sih. Cuman barang bawahnya bagus juga sih bang. Cuman ya lebih bagus si S ini bawahnya. Lebih ini aja lah. Cuman mainnya saya suka sama ini. Lebih agresif. Kata dia mungkin dia juga kayak pengen serius apa pengen ngancurin hubungan saya kali ya sama si S ini. Mas saya pengen masukin. Sampai begitu masukin mas. Kata saya nggak berani Dek. Saya takut Dek. Takut kamu hamil. Keluarin di luar katanya. Wah saya sambil biasa lah. Saya ditelentangin sama dia bang nih. Dijorong. Dimainin sama dia. Langsung lah kayak di SP gitu bang. Di SP. Kata saya suka nih permainan kayak begini nih. Awalnya takut saya nih. Jadi kebalikannya saya yang diperkosa sekarang. Sama si D ini. Wah mainannya agresif. Kan dia umurnya tadi udah saya bilang sekitar perawan tua mungkin ya bang. Udah pengalamannya udah banyak ya. Pengalamannya udah banyak. Cuman belum kawin aja. Belum ada jodoh. Wah di situ mainannya. Ternyata setelah saya kulik-kulik bang.
Nah si bos ini kan punya adik ya, punya adik. Si adiknya itu punya supir juga bang. Nah si D ini ternyata udah lama ikut sama bos ini, bos saya ini. Oke. Nah si D ini ternyata ini awal dulunya dia mau kawin gagal, udah 2 kali. Mungkin dia awalnya kayak dihianati, dipakai sama orang mungkin ya, di sama pacarnya itu, terus udah tahu begitu, pas mau udah tunangan putusin kayak begitu, mungkin sakit hati. Soalnya udah perawan tua sih, udah 29 sama saya aja jauh di atas dia gitu. Wah tapi saya suka di situ bang, permainannya agresif kayak ular ketemu katak, tau bang. Ularnya jadi yang ngelilit katak itu. Pokoknya setiap selang-seling tuh saya si S di atas, dia pokoknya tahu tuh, kayak tahu ini, tahu kalau Kondisi setengah ya, lah, tahu keadaan. tahu keadaan, kan dia orang lama juga, tahu keadaan di situ, kayak ngajakin bang, malah lebih ngajakin. Kalau ke pasar nih, wah grepe-grepe saya, bukan saya yang grepe dia. Grepe-grepe dia sambil buka gesper saya tuh, sambil pegang. Ya namanya laki bang ya, nggak munafik ya, pasti naik lah. Bang boleh diminum guys? Ya diminum. Haus dia. Haus ya. Pokoknya main tuh sama dia sekitar, nggak pacaran sih, dia juga nggak nuntut pacaran gitu ya. Cuman ya Cuma memenuhi nafsunya cuman aja. nafsunya aja mungkin ya. Soalnya saya mainin keluar bang, dia sampai keluar mungkin udah klimaks kali ya, mungkin udah di atas ubun-ubun mungkin ya ininya. Nah dia mau saya nih mau seriusin awalnya bang, mau janji seriusin sama si S ini. Soalnya dia, mas di chat aja ya, di WA gitu mas, bang mas kapan bisa main ke keluarga saya nih, si S ini yang WA setelah mau 1 tahun hubungan tuh. Kata saya, wah gila, saya kan punya istri gitu ya di rumah. Kata saya nanti kalau misalkan ada waktu saya tenangin aja gitu bang. Nantilah kalau misalkan ada waktu sama liburnya pas, kan lebaran situ pulangnya paling seminggu. Saya kan di sini sama juga enggak libur seminggu, jarang, paling Sabtu Minggu doang. Nah si D ini, nah si S ini pulang bang nih pas awal tahun 2023. Si S ini pulang izin mas saya, wah mas saya mau pulang dulu nih hari ini nih, udah izin ke si bos. Situ tuh saya kesempatan juga bang. Oke. Yang kayak si D ini pulang, si S saya manfaatin. Ya udah katanya, hati-hati aja di jalan, nanti kabar-kabaran aja kalau misalkan ada apa-apa. Nah dari situ si S ini suka saya kasih kayak uang buat jajan aja bang, selama pacaran tuh. Kayak uang buat pulsa aja gitu ya. Nah si D ini udah saya nganterin si S ini pulang, ya udahlah biasa cepaka-cepiki kayak gitu bang, kayak orang pacaran aja. Si D ini nih nyampe rumah biasa lah gitu, saya naruh mobil nyuci, udah begitu nyeduh kopi lah, biasa lah. Bukan nyeduh kopi sih waktu itu, ambil air di aqua. Turunlah dia dari atas nih, ketahuan, cek. Mas, sambil pegang dari belakang, pegang tangan saya, gini aja. Langsung meluk di situ. Wah, di situ mas tuh. Awal mula tahu dia perawan atau bukan di situ tuh. Jadi omongan si supir adiknya bos saya itu betul, bahwa ini si cewek ini jarang nggak nikah karena mungkin ya udah dipakai terus sakit hati, nggak lama gitu. Di situ tuh main dari atas ke bawah, pas dibuka masukin. Saya kan udah punya istri mas nih, jadi tahu lah selanya nahan kayak gimana biar nggak keluar cepet gitu. Oke. Nah di situ pas saya masukin emang bener bang, kayak los aja gitu, kayak los aja, kayak bukan perawan. Kata saya sambil meluk dia begini, kamu bukan perawan. Udah main katanya, udah main aja, nggak dijawab. Udah saya yang jadi dia kayak SP saya gitu, malah dia yang agresif, kayak wah benar-benar permainannya hot banget lah, kayak udah nggak kebayang, istri saya aja lah kalah itu mah.
Udah tuh main, udah saya masukin, saya tahan bang, nggak supaya nggak kejadian hamil atau gimana. Mau keluarinnya, bener bang itu mau, kalau misalkan mau keluar bilang ya katanya. Dia bilang begitu, kirain saya suruh keluar di perut. Ternyata di gini bang, dikena mulut. Oh, Saya mau keluar nih, langsung dia bang dari tidur. Saya kan berdiri gini, saya kan begini gini. Nah dia langsung bangun, langsung mainin. Pengen keluarnya di mulut dia. Kayak saya. Tapi di situ bingung iya, keenakan iya saya. Soalnya kan kalau abis keluar gitu gelinya beda bang. iya gini. Iya. Gelinya kayak udah bukan di ubun-ubun lagi itu, Bang. Udah kayak lewat ubun-ubun. Wah di situ, kata saya gila nih, mantep juga nih kata saya permainan dia. Wah bener bang itu sampai saya juga keluar beberapa kali asal mau keluar dia bilang pasti di mulutnya gitu bang. Pengen dibuka aja mungkin dia udah berpengalaman mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Nah awal di situ tuh masih nggak lama saya biasalah kontekan. Pokoknya 1 minggu mau full 1 minggu itu saya sering lah sama si D ini nih main nama terus dia kayak coba-coba main dia udah tahu. Di situ tuh si S tuh pulang. Nah awal mau ke apesannya ini bang nih. Mau ke apesannya ini saya ketahuan lah sama bahwa saya ini punya istri. Jadi saya lagi nyuci nih. Si S ini udah pulang nih biasalah. Saya kan mobilnya 2 jadi nyuci agak lama gitu ya. Si bos ini pas udah nyuci udah kelar. Nah si bos ini keluar bang. Saya minggu kemarinnya itu saya bilang sama si bos ini mau berobat anak saya. Jadi saya mau kasbon gitu bang. Nah oke, katanya udah dikasih tuh. Besoknya itu pas si bos mau naik, saya lagi naruh ember, saya kan nggak tahu tuh dia keluar, nggak nentu juga ya. Si D sama si S ini lagi di luar bang, di luar lagi biasa lah, kayak pagi-pagi udah mau jam 9 ini, saya biasa di luar kan duduk. Si bos ini keluar nih yang cowok, Di katanya, anak kamu gimana? Udah sehat belum? Di situ bang, awal mula kehancuran saya. Saya jawab sambil pegang ember. Oh iya pak udah sehat. Oh ya udah kalau syukur kalau sehat udah sehat. Si D sama si S ini langsung masuk ke dalam. Bahwa dia baru tahu tuh setelah 1 tahun lebih baru tahu dia bahwa saya itu udah punya istri. Si S ini nge-WA ke saya pas kan mau berangkat, udah berangkat tuh. Kata-kata hewan G-A-T keluar ke semua bang. Wah inilah itu, wah kata saya dari A-T-G. Wah gini anjing lu gini. Bohongin gua mah udah percaya sama lu gini. Iya maaf. Enggak, di situ belum ini bang ya, belum sampai kayak menggebu-gebu saya tuh. Tapi saya masih takut, wah kata saya ketahuan nih, bisa berhenti sini saya kerja nih. Udah pulang, besoknya nih, malamnya saya WA-an tuh. Malamnya WA-an sama dia, saya maaf. Bukan maksud saya ngejahatin kamu, tapi saya juga udah diem aja. Pas nyampe hari Seninnya itu bukan ditampar bang, dijenggut. Dijenggut dari belakang sini. Tolol. Goblok. Sambil dipukul-pukul bener tuh sama si S tuh. Si D kan di atas. Tanggung jawab lu, gua mau bilang lu sama bos. Jangan bilang kata saya. Lu mah kalau misalkan lu bilang, lu cari penyakit. Mau lu kita dinikahin, sedangkan juga udah punya istri. Nangis bang. Mungkin dia waktu pas kemarin juga pas ketahuan saya udah punya istri nangis juga mungkin ya. Nangis di sekerja-kerja sedangkan si D ini cuman WA biasa aja sih. Mas emang mas udah punya istri, udah punya anak? Ya udah. Wah sama aja sih marahnya gitu, cuman kayak di WA aja kan nggak terlalu kelihatan marahnya. Pas di situ hari besoknya itu si D nggak lama turun, dirempuk 2 mas. Tolol lu, bukannya bilang lu. Si S ini mungkin dia
namanya satu kamar mungkin bang udah cerita gitu ya sama si D sama si S ini bahwa si S ini mau serius lah sama saya. Si S tuh dia kan langsung lari ke kamar gitu. Si S tuh lu lihat nangis tuh lu sekejar-kejarnya mau pulang dia. Gimana lu tanggung jawab lu katanya. Di situ bang kerja udah mulai nggak konsen karena takut bang, takut dia ketahuan, takut gini-gini. Ya setelah mungkin seminggu kali ya saya kayak ditekan sama dua cewek itu suruh tanggung jawab. Soalnya si S ini udah nggak mau ketemu, WA pun jarang. Kalau saya masuk nyeduh kopi atau ambil air itu udah dia ke kamar tutup pintu, kecewa banget mungkin. Saya WA nggak pernah dibales, nggak pernah dibuka atau gimana. WA balas. Saya juga takut bang situ. Takut gimana ya? Takut dibilangin sama bos bahwa saya itu pernah kayak begituan tuh sama dua orang cewek itu. Di situ nggak lama tuh saya mau ngajuin resign sama si bos itu. Nah sayangnya di situ tuh kalau misalkan saya nggak kayak begitu tuh pasti ini bos baik banget sama saya. Awal mulanya saya bilang tuh sama si bosnya, bos kata saya, maaf nih bos sebelumnya saya mau izin resign keluar. Loh kenapa kan nggak ada masalah kan? Iya nggak ada masalah, cuman nanti yang kemarin kasbon potong gaji aja nggak apa-apa. Loh kenapa kamu? Kan saya nggak ada masalah sama kamu. Kamu juga nggak ada masalah sama saya nggak ada masalah kamu. Kenapa? Si ibu kenapa katanya? Kenapa si ibu? Kamu ada nggak apa-apa pak? Saya alasannya bos yang lama manggil. Loh emang gaji di sono berapa katanya? Saya saking royal lah tuh, makanya saya bertahan bingung keluar sakit bang. Sakitnya itu jarang nemuin bos kayak begitu. Cuman kalau saya bertahan di situ, si dua cewek ini yang bikin saya nggak betah. Soalnya takut juga, terus gimana sih bang namanya kayak kerja satu rumah tapi punya musuh. Udah di situ kan sama si S itu udah putus lah ceritanya, udah nggak pernah ngomong tuh dalam waktu 10 harian itu waktu pas si bos balik lagi ke si bos ini. Janganlah kata saya. Emang gaji dia berapa? Ya sama UMR. Terus ngapain pindah katanya? Udah saya tambahin katanya. Enggak pak, tetap saya mau keluar aja lah. Soalnya bos saya di sana udah akrab. Kamu gimana katanya? Kerja di sini, di sono kerja, di sini kerja, sono digaji, di sini gak gaji. Di situ bang tuh. Saya mau bilang sama istri gimana bang? Bingung saya di situ. Kata saya sama istri saya, bilangnya begini, kerja dipecat. Sama istri, kerja dipecat. Kata saya sambil melas gitu bang, supaya loh kenapa? Enggak nyeruduk mobil tadi, orang tiang keserempet, mungkin bosnya lagi kurang enak pikiran, ya udah. Lah terus ya mau gimana, gaji kan saya punya utang tuh sama si bos itu. Nah gaji itu kan nggak keluar bang, saya alasan sama istri, ya gaji nggak keluar buat ngeganti asuransi mobil itu, mobilnya kan BMW kata saya gitu. Lagian nggak hati-hati. Nah besoknya saya masuk, belum ngatain iya nih si bos ini, saya berhenti. Tetep di paginya tuh saya mau minta maaf lah sama dua orang itu. Kata saya, Dek, ke si S ada juga, S gue besok mau pamitan sama lu. Jadi pengalaman kita ke belakang ini udahlah lupain gitu. Lu tega, lu udah ngambil keperawanan gua, lu dimasukin juga enggak kata saya. Kalau ke si S ini bang nih, soalnya kan enggak sampai dimasukin kalau sama dia, cuman kayak tempel-tempelin, pukul-pukulin aja lah. Pukul-pukulin aja lah. Maaf-maafan saya sama dia tuh, maaf. Udah dia nggak, udah lu cepet tuh keluar lu sana lu, sambil marah gitu. Udah. Nah ke si D ini nggak lama turun, si S ini masuk ke kamar, mungkin nggak tahu nangis, nggak tahu gimana. Si D ini, Dek, gue mau pokoknya minggu besok nih hari Kamis ini gue terakhir, itu kan saya hari Selasa ya.
Ya si bosnya itu hari Rebonya ini ada keperluan, jadi saya suruh masuk dulu. Pokoknya hari Kamis itu udah saya terakhir kerja. Loh mas berhenti, dia mau bilang begitu mas. Nggak, marahnya kayak di awal-awal doang. Iya berhentilah. Kenapa emang berhenti? Nggak apa-apa. Mau bos yang lama manggil. Ya udah bang di situ. Ya katanya sayang. Terus gimana katanya? Gimana? Nanti kontek-kontekan aja. Kalau misalkan sampean libur, Dede libur, saya kontak. Biar kita ketemuan di mana. Kalau misalkan mau pulang saya antar. Ya udah ayo. Iya. Ya udah gitu bang, sampai ke bos hari Kamis itu pas pamitan bang. Sama si bos, padahal aduh bosnya baik banget bang. Selama kerja 1,5 tahun itu sama dia ya kayak kasbon terus dikasih. Kasbon ya udah pasti dikasih lah. Kayak uang-uang lebih itu dikasih sama dia. Bosnya baik juga gitu. Nah di situ tuh kesalahan saya, kalau misalkan enggak apa ya, saya ada nyesalnya, ada untungnya di situ. Jadi nyesalnya saya ninggalin bos yang baik. Ada senangnya saya dapet 2 cewek ini, pengalaman di situ. Ya udah di situ. Udah paling sih bang segitu aja. Tapi sampai sekarang nggak pernah kontak-kontakan lagi. Kalau sama si D ini masih cuman kayak via WA doang sih bang. Kayak lebaran kemarin kan dia mau, mas ketemuan yuk dia mungkin lagi ke pasar mungkin ya. Kata saya, wah saya lagi kerja di situ, udah keluar di situ tuh. Saya kan nganggur dulu tuh 2 bulanan. Ya saya pindah kerja yang sekarang. Ya di situ paling begitu bang, nyesalnya saya ninggalin bos yang baik banget itu. Paling di situ gitu aja. Tapi sih. untuk kerjaan udah kerja lagi. Udah kerja. Pokoknya dari resign dari bos BSD itu pindah ke bos tapi masih area-area Gading Serpong sih. Masih kerja di area situ. Ya udah pindah kerja. Ya syukur-syukurnya sekarang pembantunya tua-tua semua sih. Jadi nggak ada celah buat nggak ada selingkuh ya. Nggak ada. Takut juga bang, takut ketahuan istri juga sih. Soalnya kan saya di situ kan punya 2 HP, jadi sembunyi-sembunyian selama 1,5 tahun itu, sembunyi-sembunyi sama istri gitu. Paling gitu aja sih. Udah sih sekarang udah kerja lagi, udah normal dari 2023 sampai sekarang. Dan dari kejadian itu masih suka jajan enggak? Oh kalau jajan di luar jarang bang. Bukan enggak sih, jarang. Oh, jarang. Kan abang tahu sendiri kalau misalkan yang punya istri ya itu aja bang. Jadi kayak nggak ada beda aja gitu. Kalau jajan jarang bang, jarang banget lah. Paling ya seminggu sekali. Itu bukan jarang ya. Enggak, paling sebulan sekali sih. Soalnya kan kalau jajan saya ngerinya kayak ada penyakitnya gitu bang. Kayak Raja Singa gitu. Saya juga jarang banget sih. Paling ngelampiasannya ya ketika istri lagi halangan gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, ya mudah-mudahan bang jangan banyak jajan, pesan saya. Ya biar dijauhi sama penyakit-penyakit yang penyakit kelamin itu. Iya benar. Tapi jajan nggak pakai kondom. Pakai dong bang, bahaya juga kan. Kalau waktu kejadian sama Sida ini enggak bang. Soalnya kan mau persiapan gimana, orang lagi di begitu. Cuman atur ritme keluarnya aja lah. Oke, Mbak Udi, terima kasih cukup menghibur kisah pengalamannya bersama 2 bidadari yang sudah diambil ke perawanan. Aduh. Ya, terima kasih Jepeker. Itulah tadi obrolan saya bareng Bang Udi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman unik, menarik, lucu, kocak, segala macamnya, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Udi, terima kasih buat waktunya. Udah kan ya, jadikan pengalaman ya Bang ya. Itu semua. Jangan dibuka dulu, saya belum sampai jumpa nih. Sampai jumpa.